بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan hingga detik ini, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan di atas itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, menjadikan kita berada di atas agama yang hak, yaitu agama Islam. Yang ini semua merupakan nikmat di atas kenikmatan. Dan tidak ada artinya orang yang memiliki dunia sepenuh bumi, memiliki harta perbendaharaan yang sangat banyak, tidak ada artinya ketika ia tidak Allah berikan nikmat Islam. Tidak ada artinya ketika ia tidak Allah jadikan orang yang beriman. Maka ini yang perlu kita selalu hadirkan dalam hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang Islam, bahkan tanpa kita memintanya. Mayoritas kita hidup dari keluarga muslim. Mayoritas kita sudah Islam dari lahir. Yang ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Yang mana ini adalah penentu apakah seorang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga atau di neraka. Hendaknya kita selalu hadirkan perasaan ini setiap kita masuk di waktu di pagi hari. Kita Allah berikan kemudahan untuk bangun, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah berikan kita kemudahan untuk berzikir. Yang ini semua tidak semuanya Allah berikan. Betapa banyak orang-orang yang tidak Allah beri hidayah sehingga hidup dalam kebingungan, hidup dalam ketidaktahuan. Untuk apa ia hidup? Memiliki kehidupan tanpa tujuan, memiliki kehidupan yang penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Ketika masuk di pagi hari, orang-orang yang belum Allah berikan hidayah masuk ke dalam Islam, yang ada di pikirannya, yang menjadi orientasinya hanya dunia, dunia dan dunia. Bagaimana saya bisa menghasilkan dunia sebanyak yang saya bisa? Adapun seorang yang muslim, seorang yang beriman, yang Allah berikan hidayah di atas jalan yang hak, maka Allah berikan ia ketenangan. Dunianya hanya sebatas apa yang dapat menyambung hidupnya, apa yang dapat membuat ia tegak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak gundah gulana, tidak berkeluh kesah, tidak gelisah akan makan apa saya besok, akan dapat berapa saya hari ini. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman dalam hati seseorang. Yang Allah sudah menjamin kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikannya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya keturunan, bukan dengan tingginya jabatan, tidak. Allah yang katakan ketika seorang beriman dan ia beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan,
akan Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, yang itu menjadi bekal seorang muslim menuju akhirat kelak, menuju pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ilmu. Nikmat Allah berikan kita kemudahan untuk mengkaji ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa menambah perbendaharaan ilmu. Yang ilmu merupakan kunci seorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, seluruh jalan diblok, seluruh jalan ditutup kecuali melalui jalan ilmu. Melalui jalan ilmu yang benar, ilmu yang dikaji di sana, perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para orang-orang terdahulu yang saleh, para ulama yang sebelumnya adalah para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para pengikut para sahabat, para tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Yang ini merupakan jalan tercepat, jalan terbaik menuju Allah SWT. Ketika Allah berikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, ketahuilah bahwasanya Allah sedang menginginkan untuk kita kebaikan. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, apakah Allah katakan akan diberikan harta yang banyak, akan diberikan keturunan banyak? Tidak. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, Allah akan fakihkan dia di dalam agama. Allah akan berikan pemahaman kepada dia dalam agama. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Maka seorang ketika diberikan kemudahan ini, diberikan keutamaan ini, hendaknya dia mensyukuri nikmat ini dan terus bersabar di atasnya. Terus istiqamah. Terus berdoa meminta agar Allah kokohkan di jalan ini. Karena ini jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan yang di sana Allah SWT muliakan orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita tidak asing lagi dengan nama-nama para ulama terdahulu yang sudah wafat sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Kita dengar nama-nama para sahabat, bagaimana mereka bisa mulia. Para ulama yang datang setelahnya. Kita dengar ada nama Al-Imam Ahmad rahimahullah misalnya. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi, dan banyak nama-nama para ulama. Mengapa mereka bisa mulia? Dengan ilmu. Karena mereka kokoh di atas ilmu, mereka bersabar di atas ilmu sehingga Allah muliakan mereka. Bahkan nama mereka masih abadi sampai sekarang. Nama mereka tidak dilupakan bersama terluputnya zaman. Banyak orang-orang dahulu, bukan hanya mereka, orang-orang yang juga mungkin beramal soleh, orang-orang yang juga mungkin mendermakan hartanya di jalan Allah SWT. Namun nama mereka tidak setinggi para ulama. Mungkin di antara yang sezaman dahulu dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada mereka yang orang-orang yang memiliki harta yang banyak, lalu mendermakan hartanya di jalan Allah untuk jalan dakwah, namun kita tidak mengenal mereka pada hari ini. Bukan berarti oh mungkin amalan mereka tidak terima atau tidak ikhlas, tidak. Namun bagaimana Allah bandingkan orang yang benar-benar berada di atas jalan ilmu, Allah tinggikan di atas yang lain. Maka ini merupakan kemuliaan seseorang. Bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menyebutkan keutamaan-keutamaan para penuntut ilmu, para orang yang berada di atas ilmu. Allah SWT mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, kata Allah SWT. Maka ketika Allah mudahkan di atas jalan keutamaan ini, hendaknya kita bersabar dan terus meminta agar Allah kokohkan, agar Allah matikan kita di atas jalan ini juga. Kita terus menimba ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Seorang yang memiliki ilmu, kata para ulama, dia akan lebih cinta kepada Allah SWT. Ia akan lebih dekat kepada Allah SWT. Mengapa? Karena dengan ilmulah ia akan tahu mana yang Allah sukai, mana yang Allah benci. Dengan ilmulah ia akan tahu mana yang Allah ridhai, mana yang Allah murkai. Tanpa ilmu seorang akan merasa kebingungan
Saya harus berbuat apa? Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT? Di waktu yang sama, ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang ia kira akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, padahal sejatinya itu tidaklah membuat dirinya melainkan semakin menjauh dan menjauh dari jalan Allah SWT. Beramal tanpa ilmu merupakan kesesatan, merupakan sebuah penghinaan Allah SWT kepada seorang hamba tersebut ketika ia berlelah letih menghabiskan waktunya hanya untuk sesuatu yang Allah tidak terima. Yang Allah SWT mengatakan untuk orang-orang kafir di surat Al-Kahfi, di ayat-ayat terakhir surat Al-Kahfi, kata Allah SWT, al-akhsarina a'mala, yang Allah juluki mereka al-akhsarina a'mala, orang-orang yang sangat merugi dalam amal. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama tadi, kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah engkau aku kabarkan tentang siapa mereka orang-orang yang merugi dalam beramal? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka Allah palingkan, Allah sesatkan. Alladzina dhalla sa'yuhum. Amalan mereka amalan yang tidak Allah beri petunjuk, Allah sesatkan. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Namun apa? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya mereka sedang melakukan perbuatan yang baik. Padahal sejatinya itu tidak membuat mereka menyelewengkan suatu hal yang menjadikan mereka semakin jauh dan semakin jauh karena tidak sesuai petunjuk. Maka seorang yang berilmu, seorang yang memiliki ilmu dan terus berjalan di atas jalan ilmu akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah SWT. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Maka ini yang perlu kita selalu hadirkan. Yang mungkin ada beberapa poin yang perlu kita ingat di awal majelis ini, yang semoga Allah berikan kita kemudahan. Dan sebelum itu kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan di awal majelis kita pada pagi hari ini. Yang pertama, di antara poin-poin penting seorang sebelum mengkaji suatu ilmu, sebelum menuntut ilmu, yang pertama adalah agar seorang senantiasa mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah SWT. Jalan ilmu bukan jalan yang mudah. Ketika Allah SWT sudah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, kemudahan untuk kita bisa berada di atas jalan ini, kita hendaknya mengkoreksi hati kita, melihat kembali hati kita. Karena selain ilmu merupakan derajat yang tinggi, merupakan kemuliaan yang sangat-sangat besar, ia juga merupakan suatu ujian. Bagaimana seorang, apakah ia ikhlas ketika menuntut ilmu, ketika Allah mudahkan jalannya menuntut ilmu atau tidak. Yang bahkan di antara 3 golongan yang Allah akan masukkan pertama kali ke dalam neraka, salah satunya adalah siapa? Penuntut ilmu, orang yang berilmu. Salah satunya apa? Alimun. Ketika Allah SWT bertanya kepada mereka, bertanya kepada golongan tersebut, apa yang sudah engkau lakukan dengan ilmu ini? Sudahkah engkau amalkan? Sudahkah engkau ikhlas dalam menuntut ilmu ini? Dan di dalam hadis tersebut kata Allah SWT, la, ketika mereka mengatakan, iya, kami mengamalkan, kami berilmu menuntut ilmu untukmu ya Allah, dan kami mengamalkan ilmu untuk mendapatkan ridhamu. Kata Allah SWT, la kadzabta, engkau dusta, kata Allah SWT dalam hadis tersebut. Namun engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan alim. Faqad qil, dan perkataan tersebut sudah dikatakan atau sudah disebutkan oleh orang-orang. Engkau dikatakan alim oleh orang-orang. Maka Allah menyuruh para malaikatnya agar menyeret orang ini, golongan ini, ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Hendaknya kita mengoreksi niat kita, apakah sudah kita niatkan untuk Allah atau belum.
Ketika Allah mudahkan kita untuk mengkaji kitab, mengkaji kitab-kitab para ulama, memudahkan kita jalan menuntut ilmu, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita banggakan diri kita di hadapan yang lain, kita merendahkan saudara-saudara kita, tidak. Namun kita tujukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat, semakin mengetahui hakikat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah semakin ridho kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Poin yang kedua, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Dan dalam hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena seorang semakin banyak ilmu, itu tidak bermanfaat baginya ketika tidak membuatnya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang menjadi tolak ukur, menjadi barometer, bukan bagaimana seorang dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak. Yang menjadi barometer, tolak ukur, apakah ilmu tersebut bermanfaat atau tidak. Bukan dengan banyaknya ilmu, bahkan ilmu yang sedikit, ketika itu bermanfaat, membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang akan menjadikannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat istiqomah, kita juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Boleh jadi hari ini kita dapat menghadiri majelis ilmu, mungkin di hari-hari ke depan Allah berikan kita suatu kesibukan sehingga kita sulit untuk menghadiri majelis ilmu. Dan itu sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita semua melangkahkan kaki ke sini, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keistiqomahan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, di antara poin yang harus kita ingat dalam sebelum kita menuntut ilmu adalah bahwasanya tujuan kita dari belajar ini adalah untuk kita mengamalkan. Agar kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bukan sekedar mengumpulkan dan mengumpulkan, tidak. Dan itulah ciri dari ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat tersebut, apakah suatu ilmu bermanfaat atau tidak, itu dari kita lihat dari amalnya. Apakah diamalkan atau tidak. Dan kata Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Quran itu, Al-Quran itu hujjah laka wa alaik. Itu menjadi hujjah untukmu yang akan membantumu menjadi pendukungmu, atau alaika, atau menjadi bumerang untukmu. Ilmu yang kita pelajari di majelis-majelis ilmu oleh para asatidzah, hafizahumullah, itu tidak hanya akan menjadi penolong kita, namun bisa jadi itu menjadi bumerang untuk kita. Kita kumpulkan banyak ilmu, namun kita tidak meniatkan itu untuk beramal, maka itu akan menjadi sia-sia. Boleh jadi itu akan menjadi nanti mahallus su'al. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang seperti itu. Di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Di hari kiamat, wa an ilmihi. Tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum? Maka kita niatkan agar kita, Allah beri hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Dan ilmu tanpa amal, maka seperti pohon tanpa buah. Tidak ada artinya. Seorang mengumpulkan banyak catatan-catatan misalnya, menghadiri banyak kajian, tapi tidak ada athar, tidak ada dampak positif dari ilmunya, kata para ulama, lebih baik tidak belajar. Karena sebelum dahulu para ulama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika sebelum membacakan suatu hadis, membacakan suatu ilmu, mereka mengingatkan kepada para murid-muridnya. Apa yang mereka ingatkan? Wahai para hadirin misalnya, atau wahai para murid, jangan engkau memperbanyak hujah Allah atas dirimu. Apa maksudnya? Semakin kita banyak berilmu, semakin kita banyak menuntut ilmu, banyak ilmu yang kita dapat, itu semakin akan menjadi semakin besar atau semakin banyak pertanyaan Allah pada diri kita. Oh, kita sudah belajar ilmu tentang akidah, apakah sudah kita amalkan? Oh, kita sudah belajar ilmu fikih tentang sholat, apakah sudah kita amalkan? Oh, kita sudah belajar akhlak, adab,
tentang bagaimana misalnya kita berpuasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Apakah sudah engkau amalkan ilmu ini? Apakah sudah engkau amalkan? Apakah sudah engkau amalkan? Ketika Allah beri kita hidayah, taufik untuk kita mengamalkan, maka insya Allah kita selamat. Kita akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka ini merupakan kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik dan agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang poin yang keempat, ya, agar dalam menuntut ilmu ini agar kita mendakwahkan atau mengajarkan minimal kepada keluarga kita apa yang sudah kita dapatkan, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, untuk para ibu-ibu, kemudian untuk untuk saudara-saudara kita. Yang hak ini harus kita ajarkan. Ilmu yang kita dapat, karena tidak semuanya Allah beri hidayah untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Maka kita perlahan misalnya dengan handphone yang kita punya, kita share apa yang bermanfaat, ilmu-ilmu atau yang apapun itu yang kita yakin kebenarannya, kita yakin akan kefikohannya dari apa yang kita share tersebut, maka kita share, kita bagikan, kita berikan manfaat kepada saudara-saudara kita agar mereka dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Mereka mendapatkan faedah dari ilmu yang kita pelajari. Yang itu merupakan di antara tujuan dari kita belajar, agar kita mengajarkan juga kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah agar kita bersabar. Bersabar di atas jalan ilmu. Bersabar di atas jalan menuntut ilmu yang mungkin terasa sulit bagi kita. Dan memang seperti itu. Karena untuk bisa mulia harus butuh perjuangan. Untuk mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat, tidak bisa dengan leha-leha, dengan banyak tidur, dengan banyak main, tidak. Namun dengan perjuangan. Kata salah seorang penyair biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan kesungguhan, dengan usaha yang besar, tuktasabul ma'ali, akan didapat suatu hal-hal yang tinggi. Seluruh hal-hal yang tinggi akan didapat dengan apa? Perjuangan, dengan usaha. Mungkin akan terasa berat, namun disitulah perjuangannya. Disitulah Allah uji kita apakah kita sabar atau tidak. Yang ketika kita sabar, apa ganjarannya? Allah tinggikan derajat kita, Allah muliakan kita. Banyak yang mendoakan kita ketika kita setelah wafat. Banyak yang menyebut kita, walaupun itu bukan tujuan kita, namun itu keutamaan dari Allah SWT. Dzalika fadlullah. Bagaimana ketika nama-nama para ulama terdahulu disebutkan, pada hari ini kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab seorang yang telah wafat beberapa, mungkin puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini ilmunya bermanfaat. Kitabnya kita kaji. Mu'alifnya atau penulisnya kita doakan. Rahimahullah, rahimahullah. Kita ingin seperti itu, maka marilah kita bersabar di atas jalan ilmu dan kita berusaha untuk sebisa mungkin istiqamah dan kokoh di atas jalan ilmu supaya Allah SWT meninggikan dan memuliakan kita. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga Allah berikan kemuliaan dan Allah karuniakan rahmat. Biidznillah ta'ala, di pagi hari ini yang merupakan pertemuan perdana kita, insyaallah biidznillah kita akan mengkaji suatu kitab yang sangat agung, suatu risalah yang sangat bermanfaat yang telah ditulis oleh seorang ulama besar pada zamannya, ulama mujaddid, pembaharu yang tidak asing di telinga kita, yang kitab-kitabnya mungkin sebagian telah dikaji oleh para asatidzah sebelumnya, para asatidzah yang mungkin sampai saat ini masih terus dikaji, yang beliau merupakan seorang ulama yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk bisa menulis karangan-karangan kitab-kitab yang bermanfaat hingga saat ini.
Beliau adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tidak asing di telinga kita. Yang pada hari ini dan mungkin sejak dahulu, nama beliau banyak difitnah oleh orang-orang. Banyak dicaci, dimaki. Karena kokohnya beliau di atas agama yang hak ini, di atas manhaj yang hak ini. Beliau difitnah, beliau dicela, namun beliau kokoh, beliau berjuang di atas jalan Allah SWT, berjuang menyerukan manusia kepada tauhid kepada Allah SWT, agar mereka hanya menyembah Allah SWT dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Di antara kitab-kitab beliau yang bermanfaat, yang kata sebagian para ulama, ini hendaknya menjadi pokok, menjadi dasar sebelum kita mempelajari yang lain. Dengan risalah yang singkat ini, kita biidznillah ta'ala akan mengetahui metode beragama yang benar atau manhaj yang benar dalam beragama. Kita mengetahui, setelah kita mengetahui akidah yang benar juga dari kitab-kitab beliau, kemudian bagaimana kita bisa merealisasikan penghambaan tauhid kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, maka ini merupakan dasar kitab ini, yaitu menjadi dasar bagaimana seorang dapat beragama dengan baik dan bagaimana seorang bisa tetap kokoh di atas agama ini. Bagaimana seorang bisa menjauhi, mewaspadai hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita atau mengurangi kesempurnaannya. Kitab tersebut adalah kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam, yaitu judul dari kitab tersebut adalah Fadlul Islam, yang artinya apa? Keutamaan Islam, keistimewaan Islam. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa kita mempelajari keutamaan Islam? Tapi kan kita semua sudah Islam, sudah masuk ke dalam Islam, sudah menganut agama yang hak ini. Untuk apa kita belajar lagi? Sebagian ada yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya, ada beberapa poin mengapa kita mempelajari kitab ini, mengapa kita perlu terus mengkaji, terus mempelajari agama Islam, keutamaan-keutamaannya, keistimewaannya, hakikat dari agama Islam ini, kemudian makna dari Islam. Di antaranya adalah yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari, membaca, mengkaji tentang keutamaan Islam, tentang keistimewaan agama Islam. Yang agama ini kita yakini agama ini adalah agama yang hak, agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan Allah masukkan kita ke dalam agama ini. Allah menjadikan kita Islam. Yang pertama, agar kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita mengetahui keutamaan Islam, keistimewaan agama Islam di atas agama-agama yang lain yang ada pada hari ini, maka dengan hal tersebut kita akan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah SWT. Ketika Allah jadikan kita Islam, Allah bukan jadikan kita orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tidak. Allah jadikan kita Islam, maka kita akan menyadari betapa besarnya nikmat Allah SWT. Kita menyadari bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna. Agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Agama ini adalah agama yang mengajarkan kepada kebaikan, yang mengantarkan seseorang kepada Allah SWT. Kita akan menyadari betapa besarnya nikmat Allah. Bahkan ini merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun. Yang tadi sudah kita bahas di awal, seorang memiliki seluruh perbendaharaan dunia, tapi tidak memiliki Islam, tidak menganut agama Islam, tidak masuk ke dalam agama yang hak ini, maka tidak ada artinya. Ia akan hidup seperti binatang. Yang kata Allah SWT menyifati orang-orang kafir yang tidak beriman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu orang-orang kafir yang tidak mau beriman, tidak mau masuk ke dalam agama yang hak ini, agama Islam. Mereka tidak lain seperti hewan ternak, seperti binatang, kata Allah SWT. Bal hum adall.
Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Bayangkan betapa sesatnya seorang, betapa hinanya seseorang disamakan dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan yang beberapa hari lalu atau beberapa waktu yang lalu kita melewati Idul Kurban, Idul Adha. Kita bisa menyaksikan bagaimana mereka tidak memiliki akal. Itu hewan ternak itu tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran. Hewan ternak hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Dan begitulah permisalan orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Ia hidupnya hanya bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa minum, bagaimana dia bisa tidur dengan nyaman. Tidak ada di pikirannya, tidak ada di dalam kamus kehidupannya bagaimana dia bisa membuat Allah ridho, bagaimana ia bisa melaksanakan kehidupan yang baik, bagaimana ia bisa masuk ke dalam surga, bagaimana ia bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang akan mengantarkan pada surga. Maka orang yang berada di atas agama Islam mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat agung, sangat besar. Yang nikmat ini tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun. Boleh jadi seorang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki rumah yang cukup misalnya. Tapi Allah berikan ia Islam, Allah berikan di hatinya iman, maka itu sudah lebih banyak, sudah lebih utama dibandingkan orang yang memiliki segalanya. Kata Rasulullah SAW, "Qad aflaha man aslam, wa ruziqa kafafan, wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung, kata Rasulullah SAW, telah beruntung siapa? Orang yang aslam. Siapa aslam? Orang yang masuk ke dalam Islam, orang yang berada di atas agama Islam, orang yang beriman. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa ruziqa kafafan. Dan Allah memberikannya rizki yang cukup. Tidak perlu banyak. Allah berikan dia mudah untuk menjalani aktivitas sehari-hari, bagaimana ia bisa tegak berdiri beribadah kepada Allah SWT. Kemudian wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah berikan hatinya qanaah, berikan hatinya kecukupan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yang senantiasa diucapkannya alhamdulillah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, yang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah atas segala keadaan. Senang, sulit, suka, duka, ketika berada di atas iman, maka itu sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan. Ia akan senantiasa berhusnudzan. Ketika ditimpa keburukan, ia yakin inilah yang terbaik. Ketika ditimpa kebaikan, ia yakin inilah merupakan karunia Allah SWT, dan ini merupakan juga ujian kepadanya. Apakah ia akan bersyukur atau tidak? Ataukah ia akan semakin jauh dari Allah SWT? Adapun orang yang tidak beriman, orang yang kafir, ia akan senantiasa gelisah, senantiasa keluh kesah, senantiasa berada di atas kegalauan. Padahal harta berada di kedua genggaman tangan mereka. Mereka punya segalanya. Tapi hati mereka merasa galau, merasa gelisah, sedih. Namun orang yang Islam tadi aflah. Apa kata Rasulullah SAW? Yaitu beruntung. Sebelumnya Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Quran apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Mereka menjadi orang-orang yang beruntung, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Di dunia Allah mudahkan ia jalan-jalan kebaikan. Allah mudahkan ia untuk meraih hal-hal yang Allah ridhai. Dan di akhirat Allah balas dengan surga. Allah masukkan ke dalam surga Allah SWT yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, di antara alasan mengapa kita perlu mempelajari keistimewaan Islam, mempelajari keutamaan Islam, adalah bahwasanya dengan kita mengetahui keutamaan Islam, kelebihan Islam di atas agama yang lain, keistimewaan Islam, itu adalah salah satu sarana atau sebab kita bisa berada kokoh, tetap berada di atas jalan agama ini. Ia merupakan sarana atau wasilah yang akan membantu kita kokoh di atas agama ini, dan agar kita bisa senantiasa menjaga, bagaimana kita bisa senantiasa menjaga agama Islam ini agar kita senantiasa berada di atas agama Islam, agar kita tidak wal'iyadzubillah murtad dari agama Islam. Ketika kita mengetahui keutamaan Islam, keistimewaan Islam, kita tidak akan merasa
melebihkan atau melebihkan agama yang lain. Ketika dia sudah puas, sudah merasa bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik, ia akan semakin kokoh. Ia akan merasa, untuk apa saya menengok ke agama-agama lain? Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, tatkala sahabat Umar radhiyallahu an sedang menengok apa? Taurat, kitab orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Rasulullah SAW marah. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Tidakkah cukup, wahai Umar? Mengapa engkau masih menengok? Padahal Umar ketika itu mungkin hanya ingin melihat saja. Namun Rasulullah SAW ketika itu marah. Dan kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Musa pada hari ini hidup, kata Rasulullah SAW, maka dia tidak ada keleluasaan melainkan selain mengikutiku. Tidak dibolehkan untuknya selain mengikuti Rasulullah SAW. Maka agama Islam adalah agama yang cukup, agama yang sudah paling sempurna. Maka kita meyakini hal ini ketika kita mempelajari keutamaan Islam, kita akan tetap di atas agama ini dan tidak penasaran dengan agama lain. Tidak ingin melihat agama yang mungkin bagi sebagian ditinggi-tinggikan. Ma'asyiral muslimin, di antara alasan mengapa kita harus mempelajari keutamaan Islam, mempelajari keistimewaan Islam, yang ketiga adalah seorang yang mengetahui keistimewaan Islam, mengetahui keutamaan Islam, itu akan menambah kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan dalam berpegang teguh kepada agama Islam. Ia akan semakin dekat, ia akan semakin kuat di atas jalan Islam ini. Ketika ia mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, ia akan maksimal totalitas. Nah, seorang yang mengetahui keistimewaan Islam, ia akan totalitas dalam mengerjakan amalan-amalan, dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan dalam menjauhi apa yang Allah larang. Karena ia yakin agama Islam adalah agama yang benar. Ia akan semangat dalam sholatnya, ia akan semangat dalam menuntut ilmunya, dalam berpuasanya. Karena ia yakin ini adalah agama yang benar. Yang mana agama Islam tidak mungkin mengajarkan kepada keburukan, tidak mungkin mengajarkan kepada kesesatan. Ia akan semakin yakin bahwasanya ketika ia amalkan ini, ia berada di atas kebenaran. Tidak ada keraguan, ia tidak akan ragu. Untuk apa saya semangat misalnya? Benarkah saya nanti akan mendapatkan surga? Benarkah agama Islam ini agama yang benar? Tidak. Ketika ia mengetahui agama Islam ini, mengetahui keistimewaannya, ia akan semakin kuat dan totalitas dalam mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama Islam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, di antara alasan atau mengapa kita perlu mempelajari keutamaan dan keistimewaan Islam adalah orang yang mengetahui keutamaan Islam, orang yang mempelajari keistimewaan Islam, ia tidak akan terjatuh atau tidak akan menengok, tidak akan tertarik kepada perkara-perkara yang baru dalam agama atau perkara bid'ah. Seorang yang mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang mulia, agama Islam adalah agama yang telah sempurna, ia tidak akan tertarik melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, amalan-amalan baru dalam agama. Karena suatu yang sempurna, apakah perlu tambahan? Tidak. Suatu yang telah sempurna, telah paripurna, yang nanti akan kita pelajari di antara keistimewaan Islam adalah agama yang sempurna. Maka seorang yang mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, maka ia akan meyakini bahwasanya tidak perlu ada tambahan dalam agama, tidak perlu ada lagi amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena tidaklah Nabi SAW wafat, melainkan agama ini telah sempurna, telah diajarkan dari A sampai Z-nya, dari perkara yang remeh hingga perkara yang besarnya. Agama ini tidak butuh lagi tambahan, tidak butuh lagi
perkara-perkara yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang yang mengetahui ini, ia tidak akan tertarik untuk melakukan perkara-perkara baru dalam agama, perkara-perkara yang bid'ah dalam agama. Kemudian di antara alasan mengapa kita perlu mempelajari keutamaan dari agama Islam, bahwasanya realita pada hari ini banyak manusia itu, atau banyak kaum muslimin kita katakan, yang berada di atas agama Islam, yang mengaku dirinya Islam, berada di atas kelemahan dalam berpegang kepada agama Islam. Banyak saudara-saudara kita yang muslim, yang Allah mudahkan atau Allah karuniakan kepada dia Islam, tapi apa? Ia lemah dalam berpegang kepada Islam. Artinya apa? Tidak merasa bangga, tidak merasa bahwasanya ia berada di atas kenikmatan yang besar. Kita melihat kelemahan tersebut dalam berpegang teguh kepada Islam dalam keseharian kita. Bagaimana kaum muslimin pada hari ini malu untuk menampakkan agamanya, malu untuk berpegang kepada agamanya, bagaimana ia bisa menampakkan syariat dalam dirinya. Pada hari ini orang yang berjenggot dicela, maka malu dan tidak lagi misalnya berjenggot. Ketika ia memakai celana di atas mata kaki sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lalu ia mendapatkan celaan dari orang-orang, lalu ia tidak lagi memakai celana yang cingkrang. Kita lihat pada hari ini dalam keseharian kita, bagaimana banyak dari kita yang mungkin tidak merasa bangga dengan keislaman. Nasallahu salamu ala afiyah. Padahal Islam pada dahulu adalah agama yang paling tinggi, yang dihormati oleh seluruh kaum, oleh seluruh umat. Orang-orang dahulu berbangga bahwasanya mereka di atas agama Islam. Maka dengan mempelajari keistimewaan agama Islam, diharapkan kita dapat semakin bangga, semakin kuat dalam berpegang kepada agama Islam. Maka manusia perlu diingatkan, kaum muslimin perlu diingatkan tentang keistimewaan agama Islam ini. Supaya apa? Supaya mereka semakin kokoh, semakin teguh, semakin bangga mengatakan ana muslim, saya muslim. Dan dahulu kita dapat mencirikan, orang-orang itu dapat dicirikan, oh ini muslim, oh ini bukan. Namun kita lihat pada hari ini, boleh jadi kita tidak bisa membedakan. Karena serupa, karena tidak lagi ada pembeda. Ketika dahulu seorang laki-laki memelihara jenggot misalnya, maka bisa dicirikan. Maka dahulu Rasulullah SAW mengatakan apa? Khaliful majus. Selisihilah orang-orang majus, orang-orang kafir. Apa? Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Nah, dahulu maka ketika kita Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya itu merupakan ciri orang-orang majus. Apa ciri-ciri orang majus? Mereka menghabiskan jenggot dan memelihara apa? Kumis. Kebalikan dari agama Islam. Maka kita bisa mencirikan, oh dia berjenggot dan dan dia memendekkan kumis. Berarti dia orang Islam. Bisa dicirikan dari pakaiannya, dari penampilannya, dari gerak-geriknya, dari akhlaknya, dan sebelum itu dari akidahnya. Namun ketika seorang lemah di atas agamanya, ketika seorang tidak lagi bangga bahwasanya dia adalah seorang muslim, maka yang ada apa? Sulit dicirikan, sulit menemukan identitas yang sejati dari seorang muslim. Yang mana Islam itu bukan hanya yang terpampang di
kartu identitas kita saja, Islam KTP, tidak. Namun Islam adalah apa yang ada pada diri kita, akidah kita, akhlak kita, cara beragama kita. Itu akan tampak ketika kita berada di atas agama Islam, dan ketika kita kuat dan merasa bangga dengan Islam. Maka ini diantara hal yang perlu kita ketahui, ada 5 poin yang bagaimana kita dapat benar-benar berpegang teguh kepada Islam, dan mengapa kita perlu mempelajari keistimewaan Islam. Mungkin sebagian berkata, kan kita sudah ada di atas agama Islam, tidak perlu lagi mempelajarinya, tidak perlu lagi mempelajari keutamaan-keutamaannya. Maka kita katakan 5 alasan tersebutlah diantaranya yang bagaimana hal tersebut, atau bagaimana kita, atau mengapa kita perlu mempelajari keistimewaan Islam, keutamaan Islam, yang mana itu akan membuat kita semakin kuat, semakin kokoh, dan membuat kita tidak lagi ragu. Pada hari ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dengan pesatnya kemajuan teknologi pada hari ini, kita lihat betapa banyak penyusup-penyusup di dalam agama Islam. Orang-orang yang mengaku Islam namun menyebarkan syubuhat-syubuhat, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama. Bagaimana pada hari ini mungkin kita dengar di media sosial, bagaimana orang-orang menyebarkan, dengan mudahnya menyebarkan paham liberal, mengatakan bahwasanya semua agama adalah sama, mengatakan bahwasanya semua agama yang ujungnya atau pondasinya atau dasarnya adalah agama Nabi Ibrahim, itu adalah agama yang benar. Apa yang dimaksud oleh mereka? Mereka mengatakan bahwasanya Yahudi, Nasrani, Islam itu pusatnya sama, ujungnya sama, yaitu dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan dalih tersebut mereka mengatakan, ya udah, sama-sama benar, sama-sama yang hak. Yahudi benar, Nasrani benar, Islam benar, sudah, nggak usah saling menyalahkan. Ada tidak seperti ini? Ada. Ya mungkin tidak disadari bagi sebagian, dan anak-anak muda pada hari ini yang belum dibekali dengan pendidikan agama, pendidikan dasar tauhid, akidah yang benar, ia akan merasa, oh ini dalihnya kuat nih. Oh iya benar juga ya. Itu menjadi syubhat. Padahal pernyataan tersebut nanti akan kita pelajari. Kita akan sama-sama bahas bahwasanya pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sesat, yang tidak benar. Dahulu mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim itu agamanya Nasrani. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, apa kata Allah SWT? "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman." Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang yang Yahudi, seorang penganut Yahudi, tidak. Nabi Ibrahim juga bukan penganut Nasrani. Namun Nabi Ibrahim berada di atas agama yang hanif, itu agama Islam. Agama yang lurus. Maka bagaimana kita mengcounter pemikiran-pemikiran semacam ini? Bagaimana kita bisa menyatakan bahwasanya hanya agama Islam yang benar? Mau orang-orang berkata, jangan merasa paling benar. Mentang-mentang Anda beragama Islam, Anda merasa paling benar? Tidak, Yahudi juga benar, Nasrani juga benar. Maka untuk mengcounter tersebut kita perlu mempelajari keutamaan Islam, keistimewaan Islam. Kita harus ajarkan kebanggaan kepada Islam kepada anak-anak kita, kepada anak cucu keturunan kita. Agar tidak lagi mereka lancang, tidak lagi orang-orang yang kafir, orang-orang penyusup-penyusup tersebut dapat berani atau bisa menyusupkan pemikiran-pemikiran yang sesat kepada generasi Islam yang menjadi penerus kita nanti. Kita katakan, nak, hanya agama Islam yang benar. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci dengan pernyataan ini, kita harus yakinkan, kita harus berikan pemahaman bahwasanya Islamlah yang paling benar. Kita harus yakini, tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya
Islam adalah agama yang akan mengantarkanmu ke dalam surga. Selain Islam tidak. Mau dia Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Al-Majus, dan yang lainnya, agama apapun yang manusia buat, itu semua tidak Allah ridhoi, tidak Allah berikan jaminan bahwasanya itu adalah yang paling benar. Namun agama Islam adalah agama yang Allah langsung turunkan dari atas langit. Agama yang Allah nyatakan bahwasanya agama ini adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Selain Islam tidak. Kata orang apa? Banyak orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Maksudnya apa mereka mengatakan demikian? Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Allah SWT. Tidak hanya dari Islam. Tidak. Ini merupakan sebuah pemahaman yang sangat-sangat menyesatkan. Kita tidak boleh meyakini hal tersebut. Kalau kita yakin, maka kita bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Hanya agama Islamlah yang benar, agama yang lain tidak. Hanya agama Islamlah yang akan mengantarkan ke surga, agama yang lain tidak. Itulah pemahaman yang benar. Dan pada hari ini orang yang seperti itu digandrungi oleh para pemuda kita, oleh generasi muda kita. Karena mereka tidak menyadari, belum dipelajari hal-hal tersebut. Dan mereka ketika menyebarkan hal tersebut, menyebarkan syubhat tersebut, mereka menampilkan identitas sebagai Islam. Saya ini Muslim, saya ini, bahkan sebagai mereka ada yang mengaku sebagai apa? Ustadz atau kiai, atau misalnya keturunan Rasulullah SAW. Padahal yang ia sebarkan, yang ia ajarkan, yang itu tidak disadari oleh banyak orang adalah kesesatan dan kesesatan. Nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah melindungi kita semua dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman menyimpang. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah taala kita akan memulai membahas kitab yang atau risalah yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah berikan kita taufik dan kemudahan untuk memahaminya, untuk dapat kita pelajari ayat demi ayatnya, hadis demi hadisnya. Dan risalah ini, masyaallah muslimin dan muslimat, yang berjudul Fadlul Islam, sebagaimana beberapa kitab beliau yang lain, beliau menempuh metode yang ditempuh oleh para ulama terdahulu dalam menulis kitab. Yaitu apa? Hanya menyebutkan, membatasi, hanya menyebutkan apa? Qala Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aqwalus salaf atau perkataan-perkataan para salaf saleh, perkataan para ulama yang berada di atas manhaj yang benar, para salafus saleh. Yang ini juga ditempuh oleh di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah taala dalam menulis kitabnya Sahih Bukhari. Yang beliau dalam menulis kitabnya hanya menyebutkan pertama tarjamatul bab atau judul bab. Kemudian di bawahnya beliau sebutkan perkataan Allah, qala Allah taala yang berkaitan dengan bab tersebut. Kemudian di bawahnya apa? Beliau menyebutkan qala Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkaitan dengan bab tersebut. Kemudian apa? Jika ada perkataan para ulama atau para sahabat atau para salafus saleh yang lain, maka beliau sebutkan. Dan jarang sekali beliau menyebutkan statement dari perkataan beliau sendiri. Dan inilah ilmu yang benar, ilmu yang sejati. Yang kata salah seorang para ulama, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh. Ya, ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya dan perkataan para ulama. Di saat ada orang yang mengaku menuntut ilmu, mengaku berilmu, namun ketika kita kaji, ketika kita lihat,
ilmu yang ia pelajari tidak ada satupun disebutkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Banyak. Ya ketika kita misalnya melihat orang-orang yang belajar ilmu filsafat. Di dalam ilmu filsafat, yang mereka kedepankan apa? Akal. Karena mereka menganggap apa? Akal itu di atas segalanya. Akal itu di atas dalil. Dan ini dijelaskan atau dinyatakan dengan jelas oleh salah seorang filsafat pada zaman dahulu. Bahwasanya ketika suatu dalil yang sharih, suatu dalil yang jelas, yang benar, yang sahih, yang sudah jelas kebenarannya, ketika ia menyalahi akal, maka mana yang dikedepankan? Menurut mereka, akal. Oh, ini tidak bisa masuk di akal nih. Oh, pernyataan ini tidak bisa masuk di akal, maka tidak kita terima. Padahal dengan jelas itu adalah dalil yang benar, dalil yang sahih. Padahal itu adalah jelas adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka berusaha memahami dan itu tidak masuk di akal mereka, maka mereka katakan ini tidak kami terima. Karena tidak masuk akal. Adapun orang yang beriman, orang yang benar-benar mengaplikasikan tauhidnya kepada Allah SWT, maka ia akan mengedepankan dalil yang jelas di atas akal. Meskipun misalnya menurut banyak orang, menurut sebagian orang, ini tidak masuk akal. Namun sebagai seorang muslim, apa seorang muslim artinya? Orang yang berserah diri, orang yang pasrah. Ia akan menerima bagaimanapun dalil tersebut. Ketika ia merupakan dalil yang sahih, ketika ia merupakan dalil yang jelas kebenarannya, maka ia yakin bahwasanya itu adalah suatu yang benar. Meskipun akalnya ketika memahaminya belum dapat memahami dengan baik, tidak ia tolak. Karena seorang yang beriman, apa kata Allah SWT? Perkataan orang-orang yang beriman yang Allah ceritakan dalam Al-Quran apa? Ketika Allah perintahkan kepada suatu perintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan kita menjadi seperti orang-orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika dibacakan kepada mereka ayat, diajarkan kepada mereka kebenaran, mereka mengatakan apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami durhakai, kami tidak ikuti. Jangan kita menjadi seperti orang-orang yang menolak dalil karena sebab tadi tidak masuk akal. Akal kita adalah makhluk. Dan kita harus yakini juga bahwasanya seluruh yang Allah ajarkan, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis-hadisnya, tidak akan bertentangan dengan akal yang benar. Akal yang lurus, akal yang selamat, yang belum tercampuri oleh syubhat-syubhat, ia akan dengan mudahnya menerima apa? Menerima dalil. Tidak akan ia tolak. Karena tidak mungkin bertentangan antara dalil dan akal. Dan dalam hal ini, dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai mengarang suatu kitab. Apa? Dar'u ta'arudin naqli wal aql. Yaitu suatu penolakan atau suatu bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya dalil dan akal itu tidak sinkron, tidak sama. Banyak orang yang mengatakan ini ta'arud antara akal dengan dalil. Ada perselisihan atau pertentangan. Padahal sejatinya tidak ada. Maka ini merupakan metode yang sangat besar yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam menulis kitab ini, Fadlul Islam. Yaitu yang beliau sebutkan hanya apa? Perkataan Allah SWT, perkataan Rasulnya SAW, dan athar atau perkataan para salafus saleh. Tidak ada statement-statement yang beliau buat-buat, tidak. Nah, ini menambah keyakinan kita bahwasanya ini adalah hal yang benar. Maka ketika ada bantahan orang-orang yang mengatakan misalnya ada yang memfitnah beliau, penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwasanya beliau ini
menulis atau membawa agama baru, ajaran baru. Maka kita katakan, coba sebutkan ajaran apa yang beliau ajarkan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa ajaran baru yang beliau ajarkan? Kata mereka, apa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini membawa agama baru, ajaran baru yang belum pernah dibawa oleh orang-orang terdahulu. Padahal sejatinya yang beliau sebutkan adalah apa? Perkataan Allah, perkataan Rasulnya, ini jelas dalilnya. Dan perkataan para ulama, para salafus saleh rahimahumullah. Dahulu ada kisah di zaman kurang lebih dibawakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Jadi ada seorang ulama dari suatu negeri, ya, ulama India disebutkan, yang beliau tiap hari itu mendoakan laknat kepada siapa? Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena saking bencinya beliau dan menganggap bahwasanya agama yang beliau ajarkan adalah agama yang sesat, agama yang baru. Dan beliau seorang ulama dari India yang mengajarkan ilmu juga. Cuma ketika itu belum berpemahaman yang benar. Maka dibawakan kepada beliau, ada salah seorang yang membawakan kepada ulama ini suatu kitab yang sampulnya disobek. Bagian depan halaman utamanya yang ada di situ judul kitabnya dan penulisnya di situ dirobek, kemudian diberikan kepada ulama ini. Ulama dari India ini. Ulama dari India ini senantiasa mendoakan keburukan, laknat setiap di majelisnya. Setiap selesai majelis, beliau mendoakan apa? Keburukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena menganggap beliau membawa ajaran agama yang baru. Maka diberikanlah kitab ini kepada beliau, kepada ulama India tadi. Kemudian dibaca. Coba silakan kamu lihat dan apa pendapatmu tentang kitab ini. Beliau baca kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian keesokan harinya ditanya, apa pendapatmu? Bagaimana engkau lihat kitab tadi atau kitab yang kemarin aku kasih? Kata beliau apa? Ini merupakan kitab seorang ulama, penulisnya pasti seorang ulama yang besar, yang pandai, yang alim. Nggak mungkin nih kitab sebagus ini ditulis oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat. Nggak mungkin. Karena di dalamnya hanya perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan perkataan para salafus saleh. Dan maka dikatakan kepada beliau, tahukah engkau bahwasanya kitab ini adalah kitab tauhid yang dikarang oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan inilah penulisnya adalah orang yang engkau doakan keburukan tiap hari. Maka ketika itu ulama India tersebut sadar bahwasanya selama ini yang dia doakan keburukan itu adalah orang yang alim, orang yang berada di atas agama yang benar, di atas ajaran yang benar, bukan membawa ajaran agama yang baru. Maka ketika itu dia sadar dan tidak lagi mendoakan keburukan. Dan sebaliknya beliau mendoakan kebaikan setiap di majelisnya untuk siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena telah menulis kitab sebaik ini yang di dalamnya tidak ada kecuali perkataan Allah SWT, perkataan Rasulnya SAW, dan perkataan para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Bismillah, kita masuk ke kitabnya, ya. Insyaallah kita baca dan mungkin bismillah kita tidak akan panjang dalam syarahnya. Intinya kita mengetahui poin-poin apa saja yang dapat kita ambil dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beliau qala al-muallif rahimahullah taala, ini di antara adab sebelum menyebutkan kitab atau karangan para ulama dahulu, apa kita katakan? Qala al-muallif rahimahullah taala. Apa maksudnya? Berkata penulis rahimahullah, sehingga kita mendoakan orang yang sudah mengajarkan kita kebaikan, yang sudah menuliskan untuk kita kitab yang bermanfaat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, babu fadlil Islam. Kita akan baca sepotong-sepotong terus kita syarah langsung ya, biidznillah ta'ala. Beliau memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ini merupakan ciri atau merupakan kebiasaan para ulama dalam menulis kitabnya. Yang dalam hal ini
para ulama mencontoh siapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dengan apa Allah memulai surat Al-Fatihah? Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang mana di sini berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, yang Maha Pemurah. Dan ba di sini, kata ba, al-ba, huruf ba di sini adalah lil isti'anah, kata para ulama, untuk meminta pertolongan. Ya, maka seorang yang mengatakan bismillah sebelum melakukan amalannya, ini sejatinya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebelum makan ia mengatakan bismillah. Maka maksudnya apa bismillah? Saya memohon pertolongan kepada Allah dalam saya makan. Atau misalnya ketika kita belajar, maka kita katakan bismillah. Sebelum kita belajar kita mengatakan bismillah. Maka maksudnya apa? Kita minta pertolongan pada Allah agar Allah mudahkan kita dalam belajar. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, ketika kita sedang mengangkat beban misalnya, atau ketika kita sedang ingin berkendara keluar rumah, kita baca bismillah. Dalam hal apapun itu maksudnya apa? Bismillah adalah dengan menyebut nama Allah, saya meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ini harus senantiasa ditanamkan oleh seorang muslim. Ia meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap keadaan, situasi, ia akan senantiasa mengatakan bismillah. Dalam hal apapun, dalam hal yang remeh sekecil apapun, ia akan mengatakan bismillah karena ia lemah dan ia meminta pertolongan kepada yang maha kuat, yaitu Allah SWT. Ya, maka seorang yang menjadikan Allah SWT menjadi tumpuannya, sebagai penolongnya, maka ia akan senantiasa mengatakan bismillah. Bismillah. Maka dalam hal ini muallif atau penulis rahimahullah taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya adalah bismillahirrahmanirrahim, yaitu saya menulis kitab ini. Memohon pertolongan pada Allah SWT dalam menulis kitab ini. Ya. Itu. Kemudian kata beliau, babu fadlil Islam. Ya. Yaitu bab ini bab yang pertama ya. Karena terdiri kurang lebih dari 13 bab. Ya, kitab beliau. Ya, ini merupakan bab pertama, babu fadlil Islam. Yang tadi sudah kita. Ini merupakan juga judul dari kitab ini. Bab, yaitu bab dalam bahasa kita juga bab ya. Fadlul Islam, keutamaan Islam. Fadl artinya apa? Keutamaan. Al-Islam, agama Islam. Ya. Nah, kemudian apa? Babu fadlil Islam, yang dimaksud di sini adalah Islam yang kita anut, agama yang kita anut. Dan itu mencakup apa? Yang mungkin ini sudah dipelajari di kitab Usul Tsalatsa. Yang mungkin sebagian sudah mempelajarinya. Islam itu mencakup 3 maratib atau 3 tingkatan. Apa aja? Pertama, Islam itu sendiri, Islam. Kemudian apa? Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Nah, yang dimaksud ini adalah keutamaan ketiga ini. Ketiga maratib, yang mencakup ketiga maratib ini, ketiga tingkatan ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Islam apa? Yang pertama, mencakup amalan-amalan yang zahir. Yang dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu apa kata Rasulullah SAW? An tashhada la ilaha illallah. Engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Wa tuqimas salah, dan kau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, 4 apa? Berpuasa Ramadan, dan wa tahujjal bait, dan menunaikan haji jika mampu. Ini adalah 5 Islam. Iman ada berapa? 6. Arkanul iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan juga beriman kepada apa? Takdir. Dan al-ihsan ada berapa rukun? 1. Ada 1 rukun, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Apa rukun ihsan? Yaitu engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau melihat Allah SWT. Anta'budallah ka'annaka tarah, seakan engkau melihat Allah SWT. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan seorang tidak dapat melihat Allah di dunia.
Ya, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Maka engkau yakin bahwasanya Allah itu melihatmu. Ini tingkatan yang tertinggi dalam tingkatan Islam. Seorang yang baru masuk agama Islam, maka ia akan berada di tingkatan Islam. Kemudian ketika ia beriman, maka ia naik ke satu tingkatan iman. Kemudian setelah yang paling tertinggi adalah ihsan. Yang seorang melakukan ibadah menghadirkan perasaan ihsan, itu bahwasanya Allah itu melihat. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, dan ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah itu melihat kita. Kita yakin bahwasanya Allah itu melihat kita ketika kita beribadah. Maka Islam di sinilah yang dimaksud. Ya, yang mencakup 3 tingkatan ini. Yang dimaksud dalam judul ini, Babu Fadlul Islam. Bab fadl atau keutamaan atau keistimewaan agama Islam. Ada 2 hal yang dimaksud dengan keutamaan di sini. Keutamaan Islam, apa sih yang dimaksud dengan keutamaan Islam di sini? Kata para ulama, yang pertama, fadlul Islam fi nafsihi ala ghairihi minal milal, yaitu keutamaan atau ketinggian atau keistimewaan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Ya, maksud dari judul ini adalah keistimewaan atau keutamaan Islam di atas agama-agama yang lain. Di atas agama Yahudi, di atas agama Nasrani, di atas agama-agama yang lainnya. Islam itu utama atau istimewa, paling atas. Yang kedua yang dimaksud dengan fadlul Islam di sini adalah yaitu keutamaan agama Islam bagi para pemeluknya. Maksudnya apa? Orang yang memeluk agama Islam, yang masuk ke dalam agama Islam, yang menganut dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, mereka adalah orang-orang yang utama. Ya, itu keutamaan Islam kepada para penganutnya, para pemeluknya. Seorang yang memeluk agama Islam, maka ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan disebutkan di bawah nanti. Itu yang dimaksud dengan keutamaan Islam. Yang pertama apa tadi? Keutamaan Islam atau keistimewaan Islam di atas agama yang lain. Bahwasanya Islam itu yang paling utama, paling istimewa, paling benar. Kemudian yang kedua, keistimewaan agama Islam bagi para pemeluknya. Orang yang memeluk agama Islam, ia berada di atas jalan yang benar dan akan mendapatkan keutamaan. Kemudian apa kata beliau rahimahullah? Wa qaulullahi ta'ala. Nah, ini dalil yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini merupakan ayat yang ada di surat Al-Maidah ayat ke-3. Ya, ayat ke-3. Masyaallah muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil pertama yang beliau sebutkan ketika menyebutkan apa? Keutamaan agama Islam. Dan ayat ini merupakan ayat yang sangat agung. Yang dahulu dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang Yahudi atau sekelompok golongan Yahudi datang kepada siapa? Umar radhiyallahu an. Dan mereka mengatakan apa? Kata mereka, "Wahai Umar, sesungguhnya ada satu ayat, lau unzilat alaina ma'syarul yahud lattaqadna hadzal yawma 'idan." Kata orang-orang Yahudi ketika mendatangi Umar, ada satu ayat yang mana kalau sekiranya ayat ini diturunkan kepada kita orang-orang Yahudi, niscaya kita akan menjadikan hari turunnya ayat ini menjadi hari Id, hari raya. Maka apa kata Umar? Ayyo min hadha? Apa hari yang kau maksud ini? Apa ayat yang kau maksud ini? Maka disebutkanlah ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa artinya? Kata Allah SWT, al-yawma, pada hari ini. Yaitu ayat ini turun kapan? Ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di mana? Di Arafah. Pada hari ini kata Allah SWT, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian apa? Agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat yang sangat agung. Ayat yang mana dengan berbekal ayat ini kita bisa berbangga dengan Islam. Ketika kita bisa merasakan betapa besarnya nikmat Allah SWT kepada kita.
Ketika Allah sebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Bahwasanya agama yang kita anut ini adalah agama yang sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dengan agama ini. Kita meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman adalah sebuah kenikmatan. Dan apa kata yang ketiga? Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho al-Islam, yaitu Islam sebagai agama kalian. Ya, setidaknya ada 3 keutamaan di dalam ayat ini. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Yang pertama adalah apa? Keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Ini harus kita yakini. Tidak ada satupun syariat yang terluput yang belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita yakini bahwasanya apapun ajaran atau agama yang Allah sudah turunkan kepada Rasulullah SAW, kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikannya. Maka dalam sebuah hadis panjang, ya, di hari Arafah yang ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah, di akhir apa beliau katakan? Ala hal qad ballagtu? Apakah Rasulullah SAW meminta kesaksian kepada para sahabatnya? Apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Apakah aku sudah menyampaikan seluruh ajaran yang Allah sudah turunkan kepadaku kepada kalian? Maka para sahabat menjawab apa? Iya, sudah. Ala fashhad, kata Rasulullah SAW, wahai Allah, saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan. Kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan semuanya. Tidak ada satupun ajaran, ya, kebaikan melainkan Rasulullah SAW telah mengajarkannya, dan tidak ada satu keburukan melainkan Rasulullah SAW telah menyampaikannya. Wa hadzal din, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, dan agama ini, yaitu agama Islam, maka khairan illa dalal ummata alaihi. Ya, agama ini, agama Islam, tidak ada suatu kebaikan kecuali Rasulullah SAW telah menyampaikannya kepada umatnya. Wala syarran illa haddaraha min, dan tidak ada keburukan melainkan Rasulullah SAW telah memperingati manusia dari keburukan tersebut. Maka seorang yang beriman, seorang yang berada di atas agama Islam, ia meyakini keutamaan ini, keutamaan kesempurnaan Islam. Islam sempurna dalam akidahnya. Tidak ada satu akidah pun menyatakan sudah diajarkan akidah yang benar, sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Islam sempurna dalam syariatnya. Adakah agama selain Islam yang lebih sempurna daripada Islam dalam hal syariat? Adakah agama lain mengajarkan bagaimana seorang, mohon maaf, buang hajat? Bagaimana seorang bermuamalah? Maka hal-hal yang kecil saja diajarkan oleh Islam, bagaimana hal-hal yang besar? Kita sebagai seorang yang Islam meyakini inilah keutamaan Islam. Islam itu sempurna. Islam itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Gak mungkin ada satu syariat yang belum diajarkan Islam. Gak mungkin ada satu syariat yang terluput. Oh, ini belum diajarkan nih. Maka ini pula membatalkan keyakinan atau statement dari orang-orang kafir atau orang-orang yang terpapar oleh pemahaman orang-orang yang kafir, terpapar oleh syubhat mereka, yang mengatakan apa? Al-Islam la yasluh. Islam itu nggak cocok buat zaman sekarang. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada. Sekarang tuh udah nggak cocok. Kita ajarkan agama Islam. Agama Islam itu udah katanya kadaluarsa. Waliyadzubillah. Padahal adalah agama yang sempurna yang cocok untuk segala zaman, untuk segala waktu dan makan dan tempat. Tidak ada satu zaman yang dikatakan, oh Islam udah gak cocok nih zaman ini. Gak ada. Karena sempurna. Maka orang-orang yang seperti ini, yang mereka menyebar paham liberalisme, paham-paham yang sesat, pada hari ini mereka menggembor-gemborkan hal tersebut. Mereka mengatakan orang-orang yang berpegang teguh di atas agama sebagai apa? Pecandu agama. Waliyadzubillah. Kata mereka adalah agama itu candu. Membuat pengikutnya buta.
Wal'iyadzubillah, pada hari ini sangat-sangat banyak pemikiran-pemikiran semacam ini. Maka kita perlu terus mengkaji, terus mempelajari, meyakinkan diri kita dan keluarga kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang yasluh likulli zamanin wa makan, yang cocok untuk setiap zaman dan tempat. Meskipun teknologi sudah berkembang pesat, semakin maju, informasi semakin cepat sampai kepada kita, agama Islam tetap agama yang cocok, agama yang sempurna di setiap zaman. Dimanapun tempat itu berada, agama Islam ini agama yang cocok. Oh, tidak bisa kita amalkan syariat ini pada zaman sekarang, nggak ada. Oh, nggak bisa kita terapkan sunnah-sunnah ini di zaman ini, nggak ada. Seluruh sunnah, seluruh ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan semuanya sudah sempurna dan cocok untuk diamalkan di setiap zaman. Nggak ada tuh satu zaman yang misalnya, oh ini nggak bisa nih diamalkan pada zaman sekarang. Karena begini dan begitu, nggak ada. Tidak ada alasan itu. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan seluruhnya dari A sampai Z. Nggak ada yang terluput. Mengapa Islam itu sempurna? Ya, pertama, itu min jihatain, dari dua arah. Pertama, kaunuhu kamilan fa inal kamala dallun 'alal fadl. Dari ayat ini, mengapa kita katakan istimewa atau ini merupakan keutamaan Islam? Yang pertama, kaunuhu kamilan. Kenapa agama Islam itu agama yang memiliki keutamaan? Karena kaunuhu kamilan. Agama Islam ini agama yang sempurna. Maka kesempurnaan agama ini merupakan sebuah fadl, sebuah keistimewaan, kesempurnaan. Yang kedua apa? Kaunu mukammilihi wallah. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Telah disempurnakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bukan ajaran yang atau syariat yang pada hari ini mengajarkan A, besok sudah berubah lagi, enggak ada. Karena yang menyempurnakannya Allah. Tidak ada yang namanya revisi dari ajaran agama kita. Oh, ini revisi nih enggak cocok. Enggak ada. Oh, ini nih kayaknya udah nggak pantas nih pada kita ajarin ke anak-anak kita. Jadi kita rubah, nggak ada. Semuanya sudah sempurna dan yang menyempurnakannya siapa? Allah SWT. Zat yang mengetahui yang baik dan yang buruk untuk hamba-hambanya. Berbeda dengan manusia yang menyusun-nyusun misalnya syariat-syariat baru atau ajaran-ajaran baru yang mereka nggak tahu apakah ini akan tetap cocok atau akan tetap relevan pada zaman tahun depan atau tidak. Makanya banyak revisi, banyak perubahan. Adapun agama Islam tidak. Karena yang menyempurnakannya adalah Allah yang mengetahui para makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq, kata Allah SWT. Tidakkah Allah SWT mengetahui sesiapa yang Allah ciptakan? Pasti Allah mengetahui. Karena Allah penciptanya. Allah yang merupakan pengaturnya. Kemudian apa keutamaan yang kedua? Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dalam ayat ini Allah katakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Kita yakini bahwasanya agama Islam ini agama memegang agama Islam atau berpegang masuk dalam agama Islam adalah sebuah kenikmatan. Dan seagung-agungnya kenikmatan. Sudah kita sebutkan bahwasanya ia merupakan nikmat yang paling besar, yang seluruh nikmat tidak ada artinya ketika tidak ada nikmat ini, yaitu nikmat Islam. Kata Allah SWT, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Nikmat di mana? Tidak hanya di dunia saja. Di dunia ketika seorang beragama Islam, ia akan mendapatkan nikmat. Ketika ia beraktivitas, ia di atas ajaran yang benar, di atas petunjuk yang lurus. Dalam bermuamalah dengan orang tua, dengan guru, semua sudah diajarkan. Bagaimana kita cara sholat, bagaimana cara zakat, semuanya sudah diajarkan. Sehingga ini merupakan sebuah kenikmatan. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain, yang tidak diajarkan. Bagaimana cara muamalah yang benar, bagaimana cara, buang hajat yang benar, tidak diajarkan. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan. Dan nikmat di akhirat, seorang yang beragama Islam apa tadi balasannya? Surga. Tidak ada selain nikmat yang lebih besar di akhirat nanti selain surga.
Karena tidak ada selain dua tempat. Nggak ada tempat yang ketiga. Hanya imma ya surga. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Nggak ada orang yang setengahnya surga, setengahnya neraka, nggak ada. Hanya dua itu pilihannya. Maka orang yang agama Islam di akhirat nanti dia akan kelak mendapatkan nikmat surga, kenikmatan yang di atas kenikmatan. Kemudian kata Allah SWT, wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho lakum, untuk kalian, al-Islam madina, Islam sebagai agama kalian. Maka agama Islam merupakan agama yang diridhoi. Ini adalah fadilah yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kata Allah SWT apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Selain Islam tidak Allah ridhoi. Dan tadi kita katakan seluruh jalan ditutup. Tidak ada jalan yang dibuka menuju Allah SWT melainkan dari jalan Islam. Dari jalan agama yang benar ini. Meskipun orang-orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, memang benar. Tapi untuk menuju Allah SWT, menuju surganya, menuju keridhaannya hanya dari jalan Islam. Orang yang ingin Allah ridhai, maka tempuhlah jalan Islam. Tempuhlah agama yang benar ini. Ingin dimasukkan ke surga oleh Allah SWT, tempuhlah jalan Islam. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Mau orang ia berbuat baik, seluruh hidupnya ia gunakan untuk kebaikan, dari A sampai Z-nya, dari awal ia hidup sampai meninggal, tapi ia tidak di atas agama Islam, maka tempatnya di mana? Di neraka. Karena tidak Allah ridho, tidak Allah terima. Yang Allah terima hanyalah Islam. Orang yang melakukan ajaran-ajaran agama Islam, syariatnya, ia yakini akidahnya, kemudian ia lakukan syariat-syariatnya, maka tempatnya adalah surga yang Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah SWT. Ya, kemudian ini merupakan keutamaan yang besar ketika Allah SWT mengatakan bahwasanya aku ridho Islam sebagai agama kalian. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan ini semuanya, hanya ridho Islam sebagai agama, bukan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, para hadirin dan hadirat. Ini pula menjadi bantahan di ayat ini, wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Terdapat di sini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan tadi, Yahudi benar, Nasrani benar, semuanya akan mengantarkan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Ini adalah kedustaan. Ini merupakan sebuah kebatilan, kedustaan, dan tidak benar. Karena agama satu-satunya yang diridhoi Allah SWT adalah agama Islam. Dan kedatangan agama Islam itu menghapus agama-agama sebelumnya. Benar, dahulu Nabi Musa alaihissalam membawa syariat, ya, diberikan syariat oleh Allah SWT. Nabi Isa alaihissalam. Namun seluruhnya ketika kedatangan Nabi SAW, diutusnya Nabi SAW ke muka bumi, semuanya terhapus sudah. Ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran agama Nasrani pada saat ini sudah tidak lagi relevan, sudah tidak lagi bisa diamalkan. Dengan kedatangan Rasulullah SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi, maka seluruh umat harus mengikuti siapa? Nabi SAW. Tidak bisa pada hari ini saya mengikuti Nabi Musa, nggak bisa. Yang kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sudah kita sebutkan, seandainya Musa hidup pada hari ini, dikatakan ketika zaman Rasulullah SAW, maka ia tidak bisa, tidak memiliki wewenang, tidak memiliki keleluasaan kecuali mengikuti Nabi SAW. Tidak bisa Nabi Musa membuat syariat baru menandingi syariat Nabi SAW, tidak. Dan ayatnya sudah kita sebutkan tadi terkait dengan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi ia adalah berada di atas agama yang Hanif, agama Islam. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin,
Setidaknya ada tiga faedah atau tiga fadilah yang tadi sudah kita sebutkan dalam ayat ini, itu bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian agama Islam merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga apa? Allah ridho. Ya, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Kemudian kita beranjak ke ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum." Al-ayah. Yaitu surat Yunus ayat ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, in kuntum fi syakkin min dini," ya, jika kamu masih dalam keraguan-raguan, in kuntum fi syakkin, dalam keraguan-raguan, min dini, ya, dari agamaku, dalam agamaku yang aku anut, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah, ya, maka ketahuilah bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin a'budullah, akan tapi aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala alladzi yatawaffakum, yaitu zat yang mewafatkan kalian, mematikan kalian. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terdapat sebuah fadilah atau sebuah keutamaan Islam. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibangun di atas keyakinan, bukan keraguan. Ketika di sini kata Rasulullah SAW atau kata Allah SWT menyuruh Rasulnya mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad, wahai segenap manusia, in kuntum fi syakkin min dini, seandainya kalian ragu kepada agamaku, fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maka agama Islam berada di atas keyakinan. Berbeda dengan agama-agama yang lainnya yang dibangun di atas keraguan, yang terjadi ta'arud, tidak sinkron. Banyak yang bertabrakan antara syariat satu dengan syariat lainnya. Yang itu menimbulkan keraguan. Apakah ini benar diajarkan di agama kita apa enggak? Tapi dalam agama Islam tidak. Semuanya di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Kemudian apa di antara keutamaannya? Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Kata Rasulullah SAW di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'budullah, akan tapi aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyatakan bahwasanya agama Islam, ya, di antara keutamaannya adalah bahwasanya agama Islam mengajarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama yang lain. Tidak asing di telinga kita tentang pernyataan orang-orang Nasrani tentang bahwasanya Tuhan itu ada berapa? Trinitas, ada 3. Itu mereka menjadikan laqad kafara alladzi, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu di antara yang 3. Mereka mengatakan bahwasanya kita menyembah 3 Tuhan. Maka dalam Islam tidak diajarkan melainkan tauhid. Tidak boleh kalian menyembah kecuali menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Ya, begitu pula di agama-agama yang lain yang mengajarkan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Bahwasanya Tuhan itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kebatilan yang mana Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Namun di dalam agama Islam hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sesembahan, yang menjadi tumpuan, yang menjadi madar, ya, yaitu pusat sesembahan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang lainnya.
Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ayat yang kedua. Mungkin pada hari ini kita akan membaca 3 ayat. Kemudian insyaallah selanjutnya untuk hadis-hadisnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ayat yang ketiga itu tadi ayat yang kedua. Yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaghfir lakum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yaitu surat Al-Hadid ayat ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya. Yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian kiflaini, 2 bagian, min rahmatihi. Allah akan memberikan rahmat berapa? 2 bagian kepada kalian. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan menjadikan untuk kalian apa? Cahaya yang dengannya kalian berjalan. Kemudian keutamaan yang lain apa? Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, setidaknya ada 3 keutamaan yang Allah sebutkan. Pertama apa? Dari awal tadi, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah. Maksudnya di sini masuklah ke dalam Islam. Karena orang yang beriman pada Allah SWT dan pada Rasulnya, ia merupakan orang yang beriman, orang yang berada di atas agama yang hak ini, agama Islam. Apa kata Allah SWT? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberikan kepada kalian rahmat berapa? 2 bagian rahmat. Kiflaini min rahmatihi. Allah akan berikan kepada kalian 2 rahmat, 2 bagian dari rahmat. Yang kata para ulama apa? Yaitu hadzun nasibun min rahmatillahi fid dunya. Di mana dapat rahmat? Di dunia. Satu lagi di mana? Satu lagi di akhirat. Dan bagian yang kedua adalah bagian rahmat di mana? Di akhirat. Rahmat di dunia banyak. Ya, yang kita kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya apa? Di dunia ini Allah hanya menurunkan berapa rahmat? 1 rahmat dari 100 rahmat. Yang satu rahmat ini dengannya apa? Seorang ibu menyayangi anaknya. Ya, seekor binatang induk menyayangi anaknya dengan 1 rahmat ini, dan seluruh yang kita rasakan ini hanya 1 rahmat. Sisanya di mana? Di akhirat kelak. 99 rahmat di akhirat kelak. Ini merupakan keutamaan orang yang berada di atas agama Islam. Ya, ia akan diberikan rahmat, 2 rahmat. Yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Kemudian apa? Yang kedua, Allah akan berikan kepadanya cahaya. Seorang yang berada di atas agama Islam, seorang muslim yang beriman, ia akan diberikan cahaya. Yang dengan cahaya tersebut, ia akan mendapatkan petunjuk. Tidak hanya di dunia, ya. Ketika di dunia dia akan mendapatkan petunjuk kepada apa? Kepada jalan-jalan keselamatan. Ila subulis salam. Ya, bayangkan seorang yang berjalan tanpa cahaya. Bagaimana jalannya? Akan terseok-seok, akan sulit. Tidak akan mendapatkan kemudahan dalam berjalan karena tidak ada cahaya. Tapi ketika seorang mendapatkan cahaya yang jelas, dijelaskan bahwasanya cahaya ini adalah keyakinan. Cahaya ini adalah ilmu. Cahaya ini adalah basirah. Yang seorang dengannya dapat berjalan di atas cahaya tersebut. Maka itu merupakan keutamaan yang didapatkan oleh seorang yang beriman, seorang muslim yang berada di atas agama Islam. Dan juga mendapatkan cahaya di mana? Ketika di akhirat kelak. Cahaya menuju Darussalam. Apa Darussalam? Itu surga. Menuju surga Allah SWT. Jadi di dunia dia mendapatkan cahaya. Allah beri petunjuk, dia menempuh jalan-jalan kebaikan, menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT, yang membuat ia semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah SWT.
Dan di akhirat kelak Allah berikan cahaya dia sampai masuk menuju surga. Allah bimbing dia, Allah berikan ia cahaya yang Allah sebutkan di banyak ayat. Ya, ketika di akhirat nanti seorang yang beriman itu mendapatkan cahaya. Menuju mana? Menuju surganya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, keutamaan yang ada dalam ayat ini, wa yaghfir lakum. Seorang yang beriman, seorang yang mendapatkan hidayah kepada Islam, masuk ke dalam Islam, akan mendapatkan keutamaan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang ingin diampuni dosa-dosanya, yang merasa dosanya sudah banyak, maka Islam menawarkan ampunan. Kata Rasulullah SAW, al-Islamu yahdimu ma qablah. Agama Islam itu menghancurkan atau meruntuhkan apa-apa yang ada di sebelumnya. Maksudnya apa? Akan gugur dosa-dosa orang yang masuk ke dalam Islam. Orang yang berada di atas agama Islam, maka di dalam Islam ditawarkan ampunan-ampunan yang banyak. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan barang siapa yang mengerjakan amalan ini, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Contohnya, ketika kemarin kita berada di bulan Ramadan, maka di antara hadis yang sering kita dengar apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka apa keutamaannya? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi. Kemudian puasa Arafah yang kemarin belum lama kita laksanakan, menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Maka dalam Islam menawarkan banyak amalan-amalan yang di sana terdapat ampunan dari Allah SWT. Bahkan orang yang terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat, ketika dia berada di atas Islam, ketika dia merupakan orang yang beriman, kemudian ia bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan amalan kebaikan, maka janjinya apa? Surga, dan sebelum itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Orang yang beriman, kemudian dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Semua kita tidak luput dari dosa. Pasti pernah melakukan dosa, pasti akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Itu sebuah keniscayaan. Tapi apa? Allah tawarkan ampunan. Yang bahkan kata Allah SWT pada dalam hadis qudsi, ya bena Adam, "Lau balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani, ghafartu lak." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu balaghat sampai atau memenuhi anana as-sama', puncak langit, lalu engkau beristighfar atau meminta ampun kepadaku, maka apa janji Allah SWT? Ghafartu lak, aku akan ampuni. Di penggalan yang lain apa? Ya bena Adam, idza laqitani biqurabil law laqitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kesalahan sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak syirik kepadaku, engkau beriman kepadaku, engkau tidak mensekutukanku dengan suatu hal yang lain, maka apa janji Allah SWT? La ataituka biqurabiha maghfirah. Jadi kata Allah SWT, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Ketika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, lalu engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak syirik, apa janji Allah SWT? La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu, aku akan memberikan kepadamu sepenuh bumi apa? Ampunan. Maka dalam Islam, seorang yang menganut agama Islam, meyakini bahwasanya Rabbnya hanyalah Allah SWT dan dia menjalani syariat-syariat Islam, ia akan mendapatkan janji ampunan dari Allah SWT. Itu tiga keutamaan yang ada dalam ayat ini. Pertama apa? Allah SWT memberikan 2 bagian dari rahmat di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah berikan dia cahaya. Orang yang Islam akan mendapatkan cahaya. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, ia tidak akan mendapatkan cahaya. Di dunianya akan mendapatkan kesesatan, ia tidak akan sampai kepada jalan yang benar, tidak akan sampai kepada Allah SWT, dan di akhiratnya dia akan dimasukkan kemana? Ke dalam api neraka. Namun orang Islam akan mendapatkan petunjuk cahaya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang beriman, orang yang berada di atas agama Islam akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Mendapatkan
rahmat dan ampunan, yang mana ampunan tersebut akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Karena seorang yang beriman, seorang yang hidup, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah pasti pernah membuat kesalahan. Yang kesalahan ini Allah janjikan akan dihapus dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW di banyak hadis. Barang siapa yang mengajarkan amalan ini, maka Allah akan ampuni. Itu kurang lebih ada 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Karena tadi kita sebelumnya kita sebutkan pembuka atau muqaddimah dari kitab ini yang semoga bermanfaat. Kemudian kita baca 3 ayat yang sangat-sangat agung yang menyebutkan tentang bagaimana keutamaan Islam bagi pemeluknya. Kurang lebih ada dari ayat yang pertama tadi ada 3 ayat. Ayat yang pertama ada 3 keutamaan. Ayat yang pertama menyatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna dan agama Islam adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah SWT, dan agama Islam adalah apa? Agama yang Allah ridhoi. Kemudian di ayat kedua bahwasanya agama Islam itu agama yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Beda dengan agama-agama yang lain. Dan agama Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, hanya menyembah Allah SWT dan tidak menyembah selainnya, berbeda dengan agama-agama yang lain. Kemudian di ayat yang terakhir ada 3 keutamaan. Yang pertama adalah Allah akan memberikan rahmat, 2 rahmat bagi orang-orang yang beriman yang memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, Allah berikan dia cahaya. Ya, orang yang Islam akan mendapatkan cahaya. Dan yang terakhir, orang yang Islam ya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dah 3 ayat yang semoga bermanfaat dan dapat kita kembali ulang, kembali murajaah dan kembali kita renungi. Ini baru 3 ayat ya, yang subhanallah, Masya Allah, ini merupakan ayat-ayat yang agung, namun dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Kurang lebih ada 8 keutamaan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita baca kembali, kita renungi, dan kita yakini, dan kita dengan bangga mengatakan ana muslim, saya muslim. Yang kata dalam sebuah ayat, ya, kata Allah SWT apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan apa yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan. Perkataan siapa yang lebih baik dibandingkan apa? Orang yang mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dibanding perkataan orang yang menyeru kepada Allah SWT. Orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah SWT, ini merupakan perkataan yang terbaik. Wa 'amila salihan, dan ia beramal saleh, beramal kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata apa? Aku termasuk orang-orang yang Islam. Aku termasuk orang Islam. Makanya sebuah kebanggaan, sebuah hal yang kita patut sebut-sebutkan di khalayak ramai. Saya muslim. Dan hendaknya kita mencerminkan bahwasanya kita muslim. Kita mencerminkan dengan akhlak kita, dengan muamalah kita dengan orang-orang, dan kita yakinkan kepada orang-orang bahwasanya Islam itu agama yang baik, agama yang mengajarkan kebaikan, bukan agama yang mengajarkan kepada keburukan. Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia, senyum kepada orang lain, mengajarkan kepada untuk memberikan makanan kepada orang lain, untuk senantiasa membantu saudara, menjenguk orang sakit, dan yang lain sebagainya. Kita cerminkan dalam diri kita tentang agama kita Islam, sehingga kita bisa berbangga dan kita bisa membungkam mulut orang-orang yang merendah-rendahkan Islam, yang mengatakan ente punya kafling surga katanya, yang mengatakan bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada terorisme. Kita bantah dan kita berusaha untuk mempelajari agama Islam supaya kita dapat menjadikan agama Islam ini apa? Agama yang tertinggi yang dapat membungkam orang-orang yang ingin merendah-rendahkannya. Fa'aballahu illa an yutimma nurah, kata Allah SWT. Allah enggan melainkan agar Allah menyempurnakan apa? Nurahu, cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang yang kafir apa? Benci. Ya, dan kata Rasulullah SAW apa? Di akhir kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada orang-orang di setiap zaman dari umatku yang senantiasa berada kokoh di atas agama, menampakkan agama Islam,
senantiasa mengamalkan syariat-syariatnya, la yadurruhum man khadhalahum. Mereka tidak akan dimudoroti oleh orang-orang yang menghina mereka. Mereka walaupun orang banyak yang mengatakan Islam seperti ini, agama ini tidak benar, agama ini adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Niscaya akan ada orang-orang yang membela, akan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar dan dia mengamalkan, mengaplikasikan Islam tersebut di keseharian mereka. Aku qauli hadza, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk seluruhnya. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya, dan memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalannya. Semoga Allah SWT memberikan kita rahmat dan memberikan kita petunjuk dalam kebaikan dan mematikan kita di atas agama Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة جزاكم الله خير.